Saya wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana nih, Iya Mbak? Mas, mau tanya, saya kan non-ek ya di sini. Siap. Nah, terus tiap minggu kan saya kan libur ya. Terus? Yang mau saya tanyakan, pas hari libur kita itu apa kita boleh makan di rumah majikan atau harus keluar beli makanan sendiri? Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Pertanyaannya cuma gitu aja. Iya, soalnya sering telepon gak pernah dia angkat. Ini mumpung majikan yang gak ada di rumah. Iya. Mungkin saya lagi beol atau mungkin saya lagi tidur sama istri saya, jadi nggak mau diganggu kan, bisa jadi toh, Mbak. Iya, mau tanya itu aja, soalnya kan saya kan non-ek ya. Tiap negara kan beda peraturan, beda itu juga kan. Makanya pengen tanya itu aja sih, Mas. Jadi gini, Mbak, jawaban saya atas pertanyaan sampean itu kalau makan di rumah majikan dan makan di luar pada saat libur itu sebenarnya tergantung dari sampean dan majikan. Oh, iya. Jadi gini, peraturan di Hong Kong itu memang ada peraturan, misalnya gaji itu angkanya berapa, itu peraturan ada standarnya. Tapi ada peraturan misalnya, kamu nggak boleh berak di kamar mandi saya, ada kamar mandi sendiri buat kamu. Nah, itu kan peraturan nggak tercantum. Iya. Terus yang kedua, ya kan, kita orang Indonesia makan nasi, mereka makan roti kalau sarapan, bukan nasi. Nah, itu kan tidak tercantum di peraturan. Saya harus makan nasi. Jadinya kita harus ngomong ke majikan, saya makannya nasi. Kalau kita nggak mau rewel dan nggak mau ribet, ya sudah ikuti gaya hidupnya majikan. Kalau mau roti ya kita roti. Terus yang kedua, boleh minta, tanya, boleh nggak aku makan makanan kalian gitu. Itu harus diomongin. Oh iya. Ya makanya itu pengen tahu aja sih, soalnya tanya sama teman ngomongnya ada yang aku mah kalau libur katanya makannya di rumah. Ada lagi ngomong yang satunya, saya mah di luar karena nggak enak sama majikan, kan itu hari libur saya, makanya saya makannya di luar. Kan beda, anak beda lagi. Ya pasti. Jadi kan dan sampean bingung. Iya kan? Iya, benar. Semakin banyak jawaban sampean bingung, padahal sebenarnya semakin banyak jawaban itu harusnya dikembalikan kepada diri sampean sendiri. Kalau saya, ya tanya sama majikan, kalau aku libur boleh nggak aku makan di rumah? Oh nggak boleh, kamu harus di luar. Ya sudah, jawabannya itu. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa makan apa yang ada. Kamu ambil, kamu masak, kamu makan, boleh. Iya, gitu ya Mas. Dan sekarang gini, sampean harus sekali lagi sering bertanya, sering berkomunikasi dengan majikan. Sampean pahami karakter majikan sampean. Jadi biar sampean itu juga selain tahu aturan, selain tahu, tapi sampean ngomong ke mereka. Jadi orang Hongkong itu tipikalnya kalau kita diem, ya dianggapnya nggak ada masalah. Iya. Nggak bisa seperti itu, makanya sedangkan orang kita kan pakai perasaan. Iya benar. Nah makanya sekarang perasaan nggak usah dipakai. Sekarang sampean pingin apa, sampean nggak suka dengan apa, sampean berbicara baik-baik dengan majikan. Kalau kayak gini gimana? Aku kalau kayak gini, kalau kayak gitu. Tapi sebelum kita mau ngomong, sampean harus berpikir atas resikonya. Iya. Kalau ngomong kayak gini nanti resikonya begini. Kalau ngomong kayak gini resikonya begitu. Kita siap nggak dengan resikonya? Yang jadi masalah adalah kita nggak ngomong, kita grundel, nggak punya persoalan. Kita ngomong, kita takut sama resikonya. Nah, yang bikin repot orang itu kan kayak gitu. Iya benar. Dia gak berani ngomong, nang jobo ruwame kowar ngangengong gak ada solusi. Dia mau ngomong, dia takut menerima resikonya lah. Jadi orang kayak saya harus kayak gimana kalau ketemu dengan tipikal manusia yang seperti itu? Itu kan orang yang repot gitu loh. Ngomongnya cuman selalu di belakang, sedangkan disuruh ngomong sendiri gak berani.
Ya aku kan nggak mungkin aku ngomong sama majikane sampean. Aku iki sopo? Majikane takok, sopo kue ha? Pokoknya tambah salah sekalian. Makanya disitulah sampean berkomunikasi. Jadi kunci, sekali lagi kunci, ini the first one. Selalu menjadi prioritas pertama adalah bagaimana sampean berkomunikasi dengan majikan. Insya Allah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan majikan baik, permasalahan itu semuanya kelar. Oh ya udah, makasih ya Mas ya, mau nanya itu aja soalnya masih penasaran aja soal tanya sama temen beda jawaban gitu. Dari ngomong sama saya, sampean sudah punya kesimpulan berarti? Iya. Harus berani ngomong sama majikan. Nah, berarti nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kita mulai berpikir, ya kan gitu toh? Iya, benar. Makasih ya Mas ya. Sehat selalu Mbak Matur sembah nuwun. Yo semangat yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, ini yang menurut saya pas. Jadi apa ya? Sekali lagi kalau kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan, kita bertanya kepada orang yang notabene-nya kita anggap. Tapi sekali lagi, orang yang kalian anggap bisa memberikan jawaban pun belum tentu jawabannya 100% benar. Jadi tidak ada kebenaran dalam hal ini. Makanya kita harus menggunakan logika. Dan kalau saya sekali lagi ngomong dan berbicara kepada teman-teman, ini yang benar mana, aturan yang salah gimana, semuanya. Nah, karena hidup kita itu sebenarnya tidak hanya didasarkan benar dan salah, tapi benar pun belum tentu bijak. Salah di mata kita belum tentu salah di mata orang lain. Makanya semua serba relatif. So, terus harusnya kita bagaimana? Berkomunikasi. Jadi komunikasi ini adalah kunci dari segala bentuk persoalan, kunci dari segala bentuk penyelesaian masalah adalah komunikasi. Pertanyaannya, komunikasinya ini dengan siapa? Nah, itu kalian sendiri yang bisa menentukan. Kalian sendiri yang mau memilih siapa yang diajak berkomunikasi. Bukan saya, kan seperti itu. Ya, sampai anggap siapapun, tidak hanya dengan saya, dengan siapapun di luar sana, itu boleh kalian ajak komunikasi. Setelah diajak komunikasi, disaring dulu, dipikirkan dulu secara logika, terus ditata dengan perasaan. Apakah benar? Apakah iya? Kalau kalian yakin benar dan iya, ya sudah. Tapi kalau nggak yakin, cari referensi lagi, cari pertanyaan lagi, cari jawaban lagi di tempat lain. Semakin banyak mengumpulkan jawaban dan ternyata jawabannya itu beda-beda, kalian tinggal rangkum. Ini malas merangkum, malas berpikir, malas menggunakan logika. Yang dikedepankan hanya selalu perasaan takut, nggak dapat rezeki, takut, ya sudah, biarin saja. Hidup bukan persoalan takut dan berani, tapi bagaimana kita menerima konsekuensi atas apa yang kita ambil. Itu jauh lebih penting. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.